Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristowo, NPM 2314151044 dari kelas KHTA. Saya di sini akan membacakan suatu opini dari sebuah koran. Koran yang saya baca itu koran Lampung Pos pada tanggal 29 bulan 2 2024. Dalam koran ini ada opini yang berjudul IMM dan Kesadaran Melahirkan Pemikir Muslim. Paragraf 1. Barangkali jika ada perhatian yang sering luput saat memotret Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM, itu adalah tentang pentingnya melakukan kaderisasi dan membangun iklim diskusi yang menopang bagi lahirnya pemikir-pemikir Muslim dari rahim Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Padahal, isu ini termasuk penting untuk dibahas dan dikaji di forum seperti Muktamar, sebab yang kita inginkan dari Muktamar bukan hanya sekadar pergantian roda kepemimpinan, melainkan perumusan dan pemajuan gerak IMM agar terus menjadi organisasi yang relevan dengan tantangan di masa depan. Isu ini perlahan tapi pasti mulai digerusi isu-isu krusial seperti digitalisasi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kita tentu tidak menyebut isu-isu tidak penting, akan tetapi langkah yang tepat untuk diambil ialah tetap mengejar isu-isu aktual sembari tetap mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu produksi pemikiran-pemikiran Muslim yang punya visi keislaman dan kebangsaan yang berkemajuan. Pekerjaan ini menjadi kelihatan makin penting dengan melihat animo masyarakat, khususnya anak muda, dalam belajar agama. Kita tak boleh menutup mata atas gerakan-gerakan keagamaan yang hari ini berkembang dan dominan di kalangan anak muda, yang kebanyakan berhaluan konservatif. Kader-kader IMM harus ambil peran dalam membendung dan mengimbangi gerakan-gerakan tersebut, dan salah satu modalnya adalah memiliki basis pengetahuan keislaman yang mumpuni dan memadai. Dalam satu kesempatan di momen milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Haidar Nasri, Ketua Umum PP Muhammadiyah, pernah dengan bangga menyebut IMM sebagai corong intelektual Muhammadiyah, sebab di organisasi inilah para kader akan ditempa dengan diskusi-diskusi dan tukar tambah gagasan serta bacaan yang umumnya menjadi tradisi sebagai mahasiswa. Harapan dan kebangsaan itu siogiannya hanya disambut dengan baik, harus, yang diantaranya selain melahirkan pemikiran-pemikiran yang punya visi kebangsaan dan kewarganegaraan yang kokoh, juga harus paham hal ihwah keislaman, sebab IMM tak boleh lupa dengan jati dirinya sebagai organisasi mahasiswa yang berbasis dan berasas Islam. Ahmad Fuad Fanani, cendekiawan muda Muhammadiyah, pernah menyampaikan kegusaran dan kritiknya tentang melunturnya diskursus keislaman di IMM. Salah satu yang disorot Fanani ialah tentang seberapa akrab kader-kader IMM dengan wacana-wacana keislaman yang berkembang di dunia Islam. Apakah kader IMM masih akrab dengan nama-nama raksasa pemikir Islam seperti Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Akraun, dan pemikir lainnya? Sebagai calon pemikir, lebih-lebih pemikir Islam, kader IMM harus akrab dengan bacaan-bacaan tokoh semacam itu, sebab bacaan-bacaan tokoh semacam itu sebagai peranti dan perangkat yang cukup memadai untuk memotret wacana keagamaan yang sedang berkembang dan sejalan dengan visi Islam berkemajuan yang dikembangkan Muhammadiyah. Menguatkan basis metodologi untuk mewujudkan cita-cita melahirkannya pemikiran Islam atau pemikir Muslim, tentu kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting, yakni memulai dari mana. Mengingat wacana dan diskursus keislaman yang merupakan hutan belantara yang sangat luas, sebab itu sebagaimana diajarkan para sarjana Islam, kita mesti mendahulukan metodologi atau perangkat berpikir daripada materi. Al-tariqatu ahamu minal maddah, atau mengakrabkan kader IMM dengan wacana-wacana keislaman yang bersifat metodologis dan dapat menjadi pisau analisis adalah bagian tak terelakkan untuk menopang lahirnya pemikir-pemikir Islam.
Dari yang paling dasar, kita bisa mengenal kader-kader IMM tentang ilmu manatik atau logika, pengantar filsafat dan filsafat ilmu. Mengakrabkan diri pada 3 sub ilmu ini adalah keniscayaan, sebab melalui perangkat ilmiah atau perangkat ini, kader IMM dapat dilantik dan dilatih untuk menemukan panduan berpikir logis, kritis, dan analisis. Sedangkan untuk tahap lebih lanjut, agar lebih mematangkan pemahaman pada wacana keislaman, kader IMM bisa mulai berkenalan dan mendaras buku-buku keislaman yang disusun pemikir-pemikir keislaman kontemporer seperti Fazlur Rahman dan teori double movement-nya, Khalid Abaud el-Fadl dan hermeneutika negosiatifnya, Amin Awad dan teori penafsiran Rahman gendernya, Abdullah Ahmad An-Naim dan gagasan relasi agama dan negaranya, Abid Al-Jabiri dan kritik nalar Arabnya, serta Hasan Hanafi dan hermeneutika pembebasannya. Pemikir tokoh-tokoh itu penting untuk didasari di IMM, sebab isu-isu keagamaan yang hari ini berkembang tidak jauh berbeda dari apa yang pernah mereka sampaikan. Dari Rahman, kader IMM belajar memahami makna teks agama, Al-Quran dan Sunnah secara kontekstual. Dari Edval, kader IMM belajar memahami agama secara otoritatif. Dari Wadud, kader IMM belajar mendekati Al-Quran dengan penafsiran yang ramah perempuan. Dan dari Al-Jabiri, kader IMM belajar bahwa ada unsur lokalistik dalam pemahaman keagamaan yang hari ini berkembang. Pendahulu-pendahulu kita telah melakukan dan melewati bacaan-bacaan semacam itu. Pemikir-pemikir muslim seperti Sukidi, Ahmad Najib Burhani, Andar Nubowo, Zakiyuddin Baidhau, dan Pradana Boy adalah sekian dari contoh jebalan IMM yang sebelumnya telah ditempa dan digodok dengan wacana keislaman yang bersifat metodologis. Dengan rasa gusar yang bercampur harap, kita tentu berharap agar IMM tidak berhenti dalam memproduksi dan melahirkan kader-kader pemikir muslim. Selain karena jati diri kita sebagai organisasi mahasiswa Islam, kita juga mempunyai beban moral dan sejarah untuk terus menghadirkan nilai-nilai agama yang berkemajuan dalam berwarna arah serta pembangunan bangsa ke depan. Selanjutnya, dari opini tadi ada beberapa kata serapan. Di paragraf pertama, Muslim dari bahasa Arab, Muslim yang berarti orang berserah diri kepada Allah. Terus selanjutnya iklim dari bahasanya yaitu klima berarti kecenderungan. Yang ketiga, luput dari bahasa Melayu, luput yang berarti hilang atau lenyap. Untuk paragraf kedua ada forum dari bahasa Latin, forum yang berarti tempat umum atau pelantaran terbuka atau pelantaran terbuka. Terus dan ada isu berasal dari bahasa Inggris issue, artinya masalah atau persoalan. Paragraf ketiga, digitalisasi berasal dari bahasa Inggris digitalization yang berkaitan dengan suatu sistem. Selanjutnya, krusial berasal dari bahasa Latin crucialis yang berarti mematikan atau penting. Paragraf keempat, dominan berasal dari bahasa Latin dominus yang memiliki arti menguasai atau berpengaruh kuat. Dan konservatif berasal dari bahasa Latin conservare yang artinya melestarikan, menjaga, memelihara. Paragraf kelima, milad berasal dari bahasa Arab, milad artinya adalah kelahiran. Dan tradisi berasal dari bahasa Latin traditio yang memiliki arti diteruskan. Paragraf ke-6 ada wacana berasal dari bahasa Sanskerta wak fak yang artinya bercakup, berucap atau berkata. Dan akrab berasal dari bahasa Arab akroba yang artinya lebih dekat atau terdekat. Paragraf ke-7 ada logika berasal dari bahasa Yunani logos yang memiliki arti atau memiliki artian akal pikiran yang disampaikan atau diutarakan. Dan filsafat dari bahasa Yunani kuno philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Di paragraf 8 ada
Gender berasal dari bahasa Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Dan teori berasal dari bahasa Yunani thea yang memiliki arti pandangan atau cara pandang. Paragraf 9, autoritatif berasal dari bahasa Latin autoritas yang berarti kewenangan, kekuatan, atau sumber. Dan teks berasal dari bahasa Latin textus yang memiliki arti menenun atau menjalin atau menyalin. Paragraf 10, paragraf terakhir, moral berasal dari bahasa Latin moral, mos, dan bentuk jamak moros yang berarti kebiasaan adat. Dan nilai berasal dari bahasa Latin valere yang memiliki arti berguna, mampu, kuat, dan berlaku. Mungkin hanya itu pemaparan opini yang ditemukan dan kata serapan yang ada beberapa yang ditemukan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.